dasar pengetahuan ada 4. Yang pertama penalaran, yang kedua logika, yang ketiga sumber pengetahuan, dan yang keempat kriteria kebenaran. Penalaran ada 2 pengertian. Yang pertama merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan, dan yang kedua merupakan kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menentukan kebenaran. Ciri penalaran sebagai suatu kegiatan berpikir. Penalaran merupakan kegiatan berpikir yang menyadarkan diri pada suatu analis, dan kerangka berpikir yang dipergunakan untuk analisis tersebut adalah logika penalaran yang bersangkutan. Adakah proses berpikir yang tidak berdasarkan penalaran? Tentu saja ada, yaitu ada 2. Perasaan dan intuisi. Perasaan merupakan suatu penarikan kesimpulan yang tidak berdasarkan penalaran, dan yang kedua intuisi. Intuisi itu merupakan suatu kegiatan berpikir non-analitis yang tidak berdasarkan diri pada suatu pola pikir. Yang kedua yaitu logika. Logika merupakan suatu penarikan kesimpulan baru dianggap sahih atau valid jika penarikan kesimpulan tersebut menurut cara tertentu. Itu disebut logika. Ada 2 cara penarikan kesimpulan, yaitu logika induktif dan logika deduktif. Logika deduktif terkait dengan penarikan kesimpulan yang bersifat umum atau yang bersifat individual khusus. Sedangkan logika induktif erat kaitannya dengan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Itulah beda dari logika induktif dan logika deduktif. Kesimpulan yang bersifat umum ini penting karena mempunyai 2 keuntungan. Keuntungan yang pertama yaitu bahwa pernyataan yang bersifat umum ini bersifat ekonomis, yaitu kehidupan yang beraneka ragam dengan berbagai corak dan segi dapat menjadi beberapa pernyataan. Keuntungan kedua, dimungkinkannya proses penalaran selanjutnya baik secara induktif maupun deduktif. Sumber pengetahuan. Pengetahuan yang dipergunakan dalam penalaran pada dasarnya bersumber pada rasio atau fakta, sehingga muncul paham rasionalisme dan empirisme. Kaum rasionalisme berpaham bahwa rasio adalah sumber kebenaran, sedangkan menurut empirisme berpaham bahwa fakta yang tertangkap melalui pengalaman manusia merupakan sumber kebenaran. Keempat, kriteria kebenaran. Ada beberapa teori kebenaran. Yang pertama, teori koherensi. Menurut teori koherensi, suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Teori korespondensi Bertrand Russell 1872-1970. Menurut teori ini, pernyataan dianggap benar jika materi pengetahuan yang didukung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Teori pragmatis menurut Charles S. Peirce 1839-1914. Menurut teori ini, kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria atau kebenaran